wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin para sivitas akademik SMK Muhammadiyah 7 Konalgi, Bapak Ibu PTK, dan khususnya anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak sayangi. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan aktivitas selaku seorang hamba, menunaikan kewajiban selaku seorang muslim dengan melaksanakan ibadah puasa ataupun aktivitas lainnya. Itu semuanya berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa Ramadan, baik itu definisi, rukun, dan syarat-syaratnya, dan hal-hal yang lain yang mungkin akan kami sampaikan dalam waktu yang singkat dan ringkas ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang akan kami sampaikan adalah makna dan definisi puasa itu sendiri. Hadirin sekalian, Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim bab puasa itu menyampaikan bahwasanya definisi puasa itu ada dua. Pertama, dilihat dari segi bahasa, dan yang kedua menurut istilah syariat. Menurut istilah bahasa, puasa bisa berarti al-imsak atau menahan, apapun bentuknya. Kami contohkan, seorang yang emosi dapat menahan amarah, berarti saat itu orang tersebut sedang puasa marah. Contoh yang lain, seseorang yang haus tetapi dia tidak minum karena memang menahan minum, berarti orang tersebut sedang puasa minum. Seorang anak yang izin kepada orang tuanya untuk pergi tetapi bukan pada waktunya, karena mungkin pada malam hari, tetapi orang tuanya menahan untuk anak tersebut pergi, dan anak tersebut mengikuti nasihat dan saran orang tua, berarti anak itu puasa dari bepergian. Demikian pula seorang yang lapar tetapi tidak makan, padahal dia mampu untuk makan tetapi tidak melakukan, berarti orang tersebut sedang puasa makan. Atau ada seseorang yang emosi, tidak mau berkomunikasi, menahan bicara, berarti orang tersebut sedang puasa berbicara. Pada intinya, makna puasa secara bahasa itu adalah menahan, apapun itu bentuknya. Sekarang menurut istilah, kembali Abu Bakar Jabir Al-Jazairi memberikan penjelasan bahwasanya yang dikatakan puasa menurut istilah syariat itu adalah tidak makan dan tidak minum, serta tidak melakukan kontak dengan lawan jenis yang sah, atau tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Itu menurut pengertian syariat. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya puasa menurut istilah syariat itu adalah tidak makan atau menahan diri dari makan, minum, kontak biologis dengan pasangan sahnya,
atau tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari dengan niat lillahi ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, as-shaimin was-shaimat, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bagaimana terkait dengan rukun dan syarat ibadah puasa itu sendiri. Pertama, syarat ibadah puasa. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Ya, di sini dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Syekh Sayyid Sabiq jilid 1 halaman 212 disebutkan bahwasanya ajma'al ulama telah sepakat annahu yajibu siyam alal muslim. Pertama, syarat orang berpuasa tersebut haruslah dia seorang muslim. Itu yang pertama. Kalau bukan seorang muslim, dia tidak wajib puasa. Kalau agamanya non muslim, maka dia tidak harus berpuasa. Sehingga memang puasa ini hanya diwajibkan kepada muslim saja. Apalagi ibadah puasa khususnya saum Ramadan tersebut merupakan salah satu dari rukun Islam kita. Tidak boleh tidak, syarat dari ibadah puasa itu sendiri haruslah dia beragama Islam. Sekarang, bagaimana hukum non-muslim yang melaksanakan ibadah puasa, bahkan puasa Ramadan? Kita mungkin sering membaca di media massa, atau bahkan mungkin sering lihat di berita, menyaksikan bahwasanya ada sebagian orang yang tidak beragama Islam melakukan ibadah puasa Ramadan dengan berbagai macam pertimbangan. Apakah karena alasan toleransi? Apakah karena alasan tuntutan profesi? Kita contohkan, mungkin kita semuanya mengenal tokoh-tokoh pesohor yang ada di tanah air yang non-muslim, tapi mereka juga ikut melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin bagi adik-adik siswi tentu kenal dengan salah satu mantan personil jaket JKT48, Haruka Nakagawa. Beliau tidak beragama Islam, tetapi pada saat dituntut untuk mengisi acara Ramadan, maka beliau ini melakukan ibadah puasa dengan alasan tuntutan profesi dan mengimbangi teman-teman muslimnya. Juga mungkin kita pernah membaca bagaimana presenter terkenal kadernya Olga Saputra, Ruben Onsu, yang memang agamanya Nasrani itu. Ditanya oleh awak media apakah juga ikut berpuasa, maka jawaban beliau ya juga puasa, karena memang menghargai teman-teman muslimnya. Atau banyak contoh-contoh yang lain dari non-muslim yang saat ini mengikuti ibadah puasa. Maka kami sampaikan bahwasanya syarat orang yang beribadah puasa haruslah muslim. Mungkin mereka mendapatkan fadilah dunia saja, akan tetapi puasa yang berdampak kepada adanya pahala, yang nantinya Allah akan menghapus dosa, itu hanya berlaku kepada kita yang muslim. Untuk itu, para ulama, khususnya Sayyid Sabiq, pengarang dari kitab Fiqhus Sunnah, itu memberikan persyaratan mutlak muslim sebagai syarat utama bagi diwajibkannya ibadah puasa. Hadirin as-shaimin was-shaimat, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persyaratan kedua bagi mereka yang diwajibkan berpuasa itu adalah al-aqil, yaitu berakal sehat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berakal merupakan syarat utama bagi diwajibkannya ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah syariat yang lain. Karena hanya bagi
orang dan insan yang berakal saja syariah itu ditaklifkan atau diwajibkan. Makna berakal di sini tentunya mereka setidak-tidaknya yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tentu bagi mereka yang tidak dapat menggunakan akalnya secara maksimal, tidak ada tuntutan untuk berpuasa, ataukah mereka berpuasa sekalipun, maka hanya fadilah dunia saja yang mereka dapat. Tidak akan mendapatkan fadilah akhirat seperti kita. Tidak akan mendapatkan pahala. Misalnya, apunten, ada seseorang yang mengalami depresi berat sehingga tidak lagi dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, di mana dia harus menutup aurat, di mana dia enggak, tetapi saat itu melaksanakan ibadah puasa. Dan menurut dokter, orang tersebut memang masih belum berakal sehat, maka dalam hal ini orang tersebut belumlah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Syarat utama mereka yang wajib melaksanakan ibadah puasa itu adalah harus berakal. Oke. Selanjutnya, syarat yang ketiga dari diwajibkannya ibadah puasa itu adalah al-baligh, balik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang insya Allah hadis tersebut sahih. Beliau menyampaikan sabdanya, Inna Allaha Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala rufi'a an ummati ala salasatin, ya, mengangkat 3 golongan dari umatku. Pertama, mereka yang berakal, mereka yang tidak berakal sampai dia sembuh dari penyakit tidak berakalnya, alias orang gila, setelah itu sembuh baru diwajibkan. Dan yang kedua, anak yang belum balik sampai dia balik baru terikat dengan hukum-hukum syariat. Dan yang ketiga, orang tidur sampai beliau bangun dari itu baru diikat dengan syariat. Hadirin as-shaimin yang kami muliakan. Lalu bagaimana sekarang hukum seorang anak berpuasa sementara dia belum balik? Hadirin sekalian, seorang anak yang belajar berpuasa tetaplah mendapatkan fadilah puasa. Selama anak tersebut beragama Islam, tetaplah mendapatkan pahala. Namun kewajiban bagi dia untuk berpuasa belumlah wajib, karena memang terkendala dengan aturan balik yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq atau kesepakatan ulama tadi. Hadirin as-shaimin was-shaimat yang kami muliakan, persyaratan yang keempat dari diwajibkannya ibadah puasa tersebut adalah as-safih al-mukim, tidak dalam perjalanan. Mukim dulu yang akan kita bahas. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat ini bukan untuk memberatkan, akan tetapi untuk meringankan. Basyiru, berikanlah kabar gembira, wala tunafiru, jangan nakut-nakutin, itu bahasa gampangnya. Sehingga memang bagi mereka yang mengalami kendala atau membutuhkan tenaga cukup berat untuk berpuasa, ya, seperti musafir umpamanya, tidak diwajibkan untuk berpuasa, ya. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu adalah mereka yang mungkin statusnya tidak musafir dan tidak bepergian jauh. Adapun kaum muslimin yang saat itu dalam keadaan safar, maka orang tersebut tidak diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang menjadi pertimbangan seorang tersebut atau musafir boleh tidak berpuasa itu adalah bagaimana cara mereka melakukan safar. Bukan terletak pada jauh dekatnya jarak. Kami contohkan.
seorang yang pergi ke Malang umpamanya dengan seorang yang pergi ke Jakarta, maka kalau pergi ke Malangnya dengan jalan kaki, karena memang saat itu mungkin tidak ada kendaraan, sementara beliau harus melakukan perjalanan, maka walaupun pergi ke Malang sekalipun, diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena dia musafir, tidak wajib puasa. Sementara yang wajib puasa adalah mukim yang tinggal di rumah. Namun, halnya tadi, seseorang yang bepergian ke Jakarta, tetapi cara perginya lewat Bandara Abdul Rahman Saleh, dan sampai di Bandara Soekarno-Hatta hanya membutuhkan waktu 1 jam 15 menit, padahal jaraknya ratusan kilometer, maka orang tersebut tetap lebih baik melanjutkan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antasumu khairun lakum, bahwasanya melakukan ibadah puasa itu lebih baik buat kalian. Ma'asyiral muslimin, para shaimin dan shaimat, khususnya anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syarat bagi orang yang berpuasa adalah selain dia bukan musafir, maka syaratnya beliau tidak sakit. Yang tentunya pertimbangan orang tersebut sakit dan sehat itu berdasarkan pertimbangan medis. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian itu sakit, au ala safarin, ataupun dalam keadaan bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka laksanakanlah puasa di hari yang lain, dalam artian tidak berpuasa pada saat Ramadan, karena memang orang tersebut dalam keadaan sakit yang menurut dokter kalau melanjutkan ibadah puasanya, maka orang tersebut akan makin mengalami penyakit yang lebih parah. Bisa kita contohkan mungkin seorang yang sakit mah, orang yang oleh dokter diberikan resep harus minum obat sebanyak 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan sore, yang tentunya pada saat minum obat tersebut waktu sedang melaksanakan ibadah puasa, maka orang tersebut saat itu tidak wajib berpuasa, bahkan harus membatalkan puasa. Syarat yang lain dari diwajibkannya ibadah puasa itu adalah al-mar'atu al-tahir, seorang wanita yang suci. Dan makna suci di sini menurut para ulama itu adalah suci dari haid dan nifas. Tentunya kodrat seorang wanita yang memang mengalami datang bulan otomatis berdampak kepada kejadian alamiah yang lain yang dialami seorang wanita. Misalnya rutinitas hamil bagi yang hamil saat itu, atau menyusui, maka saat itu ibadah puasa tidaklah wajib. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh hadis dari jalan Imam Ahmad, menyampaikan, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla wadoa anil musafir satrus sholat, memberikan dispensasi kepada orang yang berpergian jauh untuk meringkas sholat, menjamak sholat, mengkosor sholat. Dan selanjutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa alal hamil wal murdi wal haid satrus siyam, bagi orang hamil, haid dan menyusui sebagian dari puasa. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad.
Ma'asyiral muslimin jamaah shaimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dari diwajibkannya ibadah puasa. Kami ulang, ibadah puasa itu disyaratkan harus muslim orangnya, lalu yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat tidak dalam perjalanan, yang kelima orang tersebut haruslah sehat, tidak sakit, dan yang keenam bagi seorang wanita beliau haruslah suci dari haid, tidak nifas, atau tidak dalam keadaan sedang menyusui. Hadirin as-shaimin was-shaimat yang kami muliakan. Sekarang rukun puasa. Setelah kita mempelajari tentang syarat ibadah puasa dan kepada siapa diwajibkan, saatnya kita mengulas secara ringkas yang dinamakan dengan rukun puasa. Dan kembali lagi, Dr. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi serta Dr. Said Sabik itu menyampaikan bahwasanya setidak-tidaknya rukun puasa itu ada dua. Hadirin sekalian, anak-anakku yang dimuliakan Allah. Pertama, al-imsak anil muftirat. Dia harus dapat menahan dari segala bentuk dan jenis pembatal puasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fal ana bashiruhunna wattabu ma kataballahu wa kulu washrabu yatabayyana lakumul khaytil aswadi abyadi minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyam ilal laili. Maka al-ana, sekaranglah waktunya diperbolehkannya kalian untuk berinteraksi dengan lawan jenisnya yang sah di malam hari. Dan carilah apa yang diwajibkan Allah buat kalian. Makan dan minumlah sampai jelas dan terang. Lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi. Tanda putih dari tanda hitam dalam artian, ya, kalau sudah siang mulai ada tanda putih, maka diwajibkan untuk berpuasa sampai malam hari. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai dengan malam hari. Itu yang pertama. Jadi imsak tidak menahan. Makna imsak di sini adalah bukan hanya sekedar panggilan imsak pada saat menjelang subuh yang sering kita dengar di musola-musola. Tetapi makna imsak di sini itu adalah memang larangan mutlak untuk tidak makan atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Adapun imsak yang sering kita dengar di masjid-masjid, di surau-surau atau di pengeras suara, itu sebatas warning agar kita mulai siap-siap untuk menghentikan makan dalam rangka menyambut siang yang dimana tanda diakhirinya makan-makan atau dimulainya ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat yang kami muliakan. Rukun yang kedua bagi mereka yang berpuasa adalah an-niyah, niat. Definisi para ulama yang dikatakan niat itu adalah al-qasdu alal amal. Menyengajakan hati untuk melakukan sesuatu. Termasuk di sini adalah melakukan ibadah puasa.
maka seseorang wajib untuk melakukan niat puasa sebelum terbitnya fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5 yang dimana firman tersebut mewajibkan kita untuk berniat dalam segala amal soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Kami tidak memerintahkan kepada kalian kecuali untuk menjalankan agama dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas di sini makna dari ini niat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya malam yajma' as-siyama qabla al-fajri, barang siapa yang tidak melakukan niat puasa sebelum fajar, fala siyama lahu, maka puasanya tidak dianggap. Dalam artian ya tidak ada pahala di sana, yang ada hanya lapar saja. Ma'asyiral muslimin, hadirin as-shaimin was-shaimat, khususnya anak-anakku, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 Gonalpi kelas 10 yang dimuliakan Allah. Lantas, bolehkah kita berniat di siang hari setelah terbit fajar? Dalam hal ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu saat beliau rawuh ke rumahnya Aisyah yang tidak lain adalah istri beliau sendiri. Dan itu sudah siang hari menjelang duha kalau tidak keliru dalam sebuah riwayat. Maka saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah ada yang kau masak pada hari ini? Maka Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Maka mendengar jawaban sang istri tercinta tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalau aku hari ini berpuasa. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 7 Gonalpi serta Bapak Ibu wali kelas dan dewan guru yang dimuliakan Allah. Persyaratan seorang diperbolehkan berniat untuk puasa di siang hari atau setelah terbit matahari adalah selama beliau atau orang tersebut tidak melakukan hal yang dapat membatalkan puasa dari awal sampai dengan dia berniat siang hari. Kami sampaikan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, apakah engkau sekarang mau masak? Maka saat itu sudah siang posisinya. Dan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah sudah masak apa belum, beliau pun belum makan dan belum minum, sehingga saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian melanjutkan dengan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu kita ketahui dari rukun dan niat puasa tersebut, bahwasanya ibadah puasa menuntut kepada para pelaksananya, yaitu kepada kita kaum muslimin, untuk betul-betul memaksimalkan pelaksanaan ibadah puasa. Baik itu maksimal pelaksanaannya, baik itu maksimal persiapannya, sehingga memang puasa kita sempurna, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, dan jangan sampai pahala kita gugur karena melakukan hal-hal yang memang tidak produktif yang nantinya akan mengurangi pahala puasa, bahkan dapat menghilangkan sama sekali pahala ibadah puasa. Rugi dua kali orang tersebut. Dia berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, dibatalkan dia juga dosa, sama dengan melanggar syariat, sementara melaksanakan ibadah puasa tidak mendapatkan apa-apa.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak dapat pahala puasa, illal ju'i wal atasi, kecuali dia hanya mendapatkan al-ju' alias lapar, wal atasi atau haus, sementara pahala tidak dapat." Dalam riwayat lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan, "Rubba qaimin, banyak sekali orang yang tarawih, laisa lahu min qiyamihi, tetapi tidak dapat pahala tarawih di bulan Ramadan, illa sahri, kecuali lelah dan capek." Masyarul muslimin, as-shaimin was-shaimat, serta anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat tentang ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan puasa kita dengan niat yang tulus kita serta usaha keras kita untuk menyempurnakan puasa, sehingga gelar al-muttaqin, yaitu orang yang bertakwa, akan kita raih. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu." Berpuasa kama kutiba diwajibkan supaya kalian menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan gelar takwa akan kita dapat. Aku qauli hada wastaghfirullah, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum diakhiri, silakan kalau ada tanya jawab. Ada Pak Yogi, ya. Ada Pak Wildan, ya, ada Fazlur Rahman dan sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan, akan langsung kami jawab. Oke, monggo Mbak, kalau ada pertanyaan, Mas, anak-anak. Silakan kalau ada pertanyaan. Langsung dijawab aja. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Mas Fajar Robi, Pak, kapan buka puasa? Masya Allah. Ya, pertama yang perlu kalian ketahui, waktu buka puasa tersebut menurut firman Allah tadi adalah setelah terbenam matahari. Jadi ukurannya terbenam matahari, Mas Le, bukan jam. Jadi begitu terbenam matahari, disitulah boleh berbuka puasa. Mungkin untuk waktu Malang dan sekitarnya, ya, terbenam matahari untuk hari ini jam 17:23. Mungkin itu jawaban Mas Fajar Robi, kapan berbuka puasa. Selanjutnya, pertanyaan yang lain yang disampaikan oleh Mbak Nabila Arifiana, Pak, kalau di masjid sholat tarawih boleh pakai masker apa tidak? Wajib kalau sekarang.
untuk mengikuti aturan pemerintah bagi daerah yang terdampak. Gitu. Bagi daerah yang terdampak. Walaupun tidak terdampak di sana, lebih baik antisipasi. Begitu. Karena apa? Tarawih tersebut memang tempat berkumpul banyak orang yang kita tidak mengetahui. Yang kita tidak mengetahui kualitas kesehatan mereka. Pertanyaan berikutnya dari Mas Fazlur Rahman. Waduh, Masya Allah. Hukum pacaran di bulan Ramadan, bagaimana Pak? Oke, Masya Allah. Oke, baik. Mas Fazlur Rahman, ini mudah-mudahan memang pertanyaan tulus. Kita husnudzon beliau nggak punya pacar ya. Oke, Mas Fazlur Rahman, ada perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa itu? Pahalanya, Mas. Jangan berbuat kotor. Maka pacaran tersebut perbuatan kotor, Mas. Gitu loh. Sayang. Ya. Makanya ngapunten. Dulu pernah heboh ada acara yang pada akhirnya dikritik oleh MUI. Acaranya apa itu? Di salah satu stasiun radio swasta. Ya. Nama acaranya Asmara Ramadan. Wah. Gitu. Pacaran tapi di-Islam-Islamkan ya. Sayang-sayangan tapi pakai dalil-dalilan, maka nggak boleh. Seperti itu Mas Fazlur Rahman. Baik, itu jawaban Bapak. Pertanyaan yang lain. Oke. Sebentar, pertanyaan yang lain. Dari Mbak Bella Isabel. Assalamualaikum Pak. Kalau niat waktu tarawih itu sebenarnya bagus apa tidak? Baik. Bapak sampaikan tadi, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahih bahwasanya malam yajma' siyam qabla fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka dia tidak dapat pahala puasa. Artinya, selama niat tersebut disampaikan sebelum fajar, termasuk di dalamnya setelah salat tarawih, maka sudah boleh mulai berniat. Takutnya nanti kalau tidak segera berniat, keburu ketiduran, setelah itu dibangunkan sahur, dan sempat berniat sampai adzan tiba, maka ya sayang. Kesimpulannya niat pada saat setelah tarawih diperbolehkan. Pertanyaan lain. Yolanda Asti, Pak, kalau puasanya bolong di tahun sebelumnya, boleh disaur nggak? Dan apa hukumnya? Kan begitu. Belum disaur, oke. Artinya dia nunggak tahun kemarin sampai saat ini belum bayar puasa. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, khususnya Mbak Yolanda Asti, ya, perlu kami sampaikan bahwasanya puasa itu mengenal limit waktu. Limit waktunya dari puasa yang telah dilakukan sampai dasarnya puasa kemudian. Misalnya, Bapak contohkan Mbak Yolanda, tahun 2020 itu kita puasa Ramadan. Tahun ini 1441 Hijriah kita mempunyai tunggakan puasa 7 hari misalnya karena kedatangan tamu rutin bagi kaum muslimah. Ya, maka waktu membayar puasanya itu sampai nanti sebelum tanggal 29 bulan Sya'ban. Karena nggak boleh puasa tanggal 29 bulan Sya'ban karena itu termasuk yaum rusak atau hari dilakukan. Artinya puasa itu harus dilunasi tunggakannya sebelum datangnya puasa berikutnya. Dan hukumnya bagi mereka yang sudah terlanjur banyak hutang, kabunten, terutama adik-adikku yang muslimah, ya, para siswi yang sudah terlanjur banyak hutang dan nggak sempat bayar alias tunggakannya banyak, tobatnya adalah bayarnya adalah
dengan taubatan nasuha. Artinya betul-betul sobat dan kapok, ya, tidak akan lagi nunggak puasa. Wallahu a'lam. Begitu, Mbak, si penanya. Oke, pertanyaan berikutnya. Itu dulu. Di kayu mana tadi? Itu dia. Baik, dari Firda Citra Kasih. Apa yang dapat dilakukan perempuan saat sedang menstruasi di bulan Ramadan? Sekali lagi Bapak ulang tag pertanyaannya. Dari Indra Kasih Damayanti, Pak, seorang perempuan saat sedang menstruasi di bulan Ramadan. Oke. Berdasarkan hadis yang Bapak sebutkan tadi, syarat seorang berpuasa itu harus suci, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, wa alal hamili wal murdi'i wal haidi satrusiyam, bahwasanya orang haid itu, hamil dan menyusui itu boleh tidak berpuasa, dalam artian kalau terjadi datang bulan pada saat puasa, maka seluruh amal soleh boleh dilakukan kecuali sholat dan puasa. Zikir boleh, menghafal Al-Quran juga silahkan, ya, bersedekah juga silahkan, baca maksurat juga boleh, berdoa juga boleh, dan amal-amal soleh yang lain. Intinya begini, bahwasanya seorang yang datang bulan pada saat berpuasa tersebut, jangan, atau di luar bulan puasa, jangan sampai memposisikan diri sebagai orang yang kotor, yang nggak ngapa-ngapain, sudah nggak sholat, nggak puasa, zikir juga tidak, ya, doa juga enggak, ya, pada akhirnya jangan disalahkan kalau dia mungkin kesurupan karena mungkin nggak ada amal soleh, atau mudah emosi, atau yang lain, karena memang nggak ada asupan spiritual. Yang pada intinya amalan orang haid di bulan puasa itu boleh melakukan amalan soleh apapun kecuali sholat dan puasa itu sendiri. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Mbak Desi Lutfi. Pak, bagaimana hukumnya dengan sholat yang softnya tidak rapat atau di jarak 1 meter? Baik. Dan memang sering kita temukan, terutama pada saat-saat ini. Hadirin dan anak-anakku yang Bapak sayangi, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka yang berikhtiar untuk tetap sholat berjamaah, namun merenggangkan shaf, kami sampaikan bahwasanya berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diakomodir. Bagaimana hukumnya kalau lupa nyaur utang puasa Ramadan sedangkan sudah masuk bulan Ramadan yang baru? Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia itu memberikan pilihan pada saat ini bagi mereka yang akan melaksanakan sholat, itu boleh dilaksanakan dan di rumah untuk tidak berjamaah. Terutama di daerah yang terdampak. Adapun kalau dia mantap dan tidak ragu untuk tetap sholat berjamaah di masjid atau di musola, maka yang berlaku di sana itu adalah hukum sholat berjamaah. Fakum lurus dan
Jadi tetap harus merapatkan dan meluruskan shaf. Tapi kalau khawatir, mending sholat di rumah begitu. Isi dewe awet. Pertanyaan berikutnya dari orang Pasundan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Noval Aranza Dwi Putra. SM2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum orang tidak berpuasa dikarenakan halangan seperti tim medis. Itu hukumnya apa? Apakah tidak wajib berpuasa, Ananda? Tadi disampaikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun." Barang siapa dari kalian tersebut sakit au ala safarin, ya, atau dalam perjalanan, faidatun min ayamin ukhra, maka boleh tidak berpuasa dengan tetap membayar puasanya di hari yang lain. Pada intinya, Ananda, ya, hukum agama tersebut ditujukan untuk mempermudah. Yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, ya, dan Allah tidak menginginkan bagi kalian kesusahan. Dalam artian kalau seorang itu sakit, ya sudah. Asal menurut dokter memang dia harus batal puasa, ya batal. Jangan misalnya orang sakit panu, nggak puasa, setelah ditanya kenapa aku nggak puasa, sakit Pak, sakit apa? Panu. Nah, itu bukan masuk kategori sakit yang dapat mengganggu dan memfatalkan kesehatan. Allahu a'lam. Oke. Pertanyaan yang lain, silakan. Pak, boleh nggak sholat tarawih? Kan tidak boleh berkumpul. Terima kasih, Mbak Rika Ayu. Sholat tarawih diperbolehkan di situasi COVID seperti ini. Bapak akan menyampaikan fatwa Majelis Ulama bahwasanya di daerah yang terutama terdampak itu boleh untuk tidak tarawih di masjid, alias tarawihnya di rumah masing-masing. Seperti itu, Mbak. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, itu Mbak Mas Ramadi kelas 10. Tanggapan Bapak soal masjid besar yang tutup tidak menyelenggarakan sholat tarawih bagaimana Pak? Masya Allah pertanyaannya. COVID-19 ini banyak berpengaruh kepada ibadah yang sifatnya dilaksanakan secara massal. Seperti apa itu? Tarawih misalnya. Tanpa kita memandang apakah itu sholat tarawihnya di masjid besar atau masjid yang tutup masjid besar atau musola sekalipun, ya, maka sebagai antisipasi sesuai dengan fatwa Majelis Ulama diperbolehkan begitu. Yang tidak boleh itu kalau sampai tidak sholat, tidak tarawih, di rumah juga nggak sholat. Naudzubillah, di masjid pun juga nggak sholat. Penutupan masjid di sini bukan berarti pemerintah itu melarang orang sholat, tidak, tetapi mengantisipasi tersebarnya COVID. Namun yang perlu kita perhatikan adalah anjuran himbauan dari Majelis Ulama yang tetap mewajibkan ibadah puasa dilaksanakan dan tetap menyarankan tarawih dilaksanakan walaupun itu di rumah masing-masing, termasuk tadarus dan lain-lain. Seperti itu. Oke. Baik, pertanyaan dari Mbak Akasia Dia. Kalau waktu berenang terus buang angin di kolam renang, apakah puasanya itu batal, Pak? Masya Allah. Pertanyaan bagus yang sering kita dengar. Oke. Baik.
Ananda Akasia, pembatal puasa itu pada hakikatnya tidak banyak. Seperti yang dituntutkan dalam syariat, pembatal puasa itu adalah makan, ya, interaksi biologis dengan pasangan sah, ya hanya itu. Adapun buang angin dalam air, insya Allah bukan termasuk pembatal puasa. Kalau sampai buang angin dalam air itu membatalkan puasa, waduh, amat sangat menyulitkan. Yang kita takutkan, orang memang pengen mandi, tapi ternyata dia buang angin lantas batal. Sekali lagi Bapak sampaikan, agama itu tidak menyulitkan. Dan kami sampaikan pula, jangan sampai kita memperbanyak pembatal puasa. Kalau memperbanyak pembatal puasa, yang repot kita nanti. Maaf, buang angin batal. Ya, repot nanti itu. Ya, bahkan buang air batal. Waduh. Ya, nanti banyak. Oke, yang lain. Pepsi, ya. Pepsi Square Pen Official. Pak, bagi orang laki-laki, kalau puasa terus mimpi basah pada waktu siang hari, apakah puasanya batal? Oke. Nah, ya, Bapak tadi yang menyampaikan bahwasanya pembatal puasa itu kalau ada kontak biologis dengan pasangan yang sah. Apunten, kontak biologis ini adalah bukan dalam mimpi. Begitu. Yang intinya, mimpi basah tidak termasuk pembatal puasa, tapi begitu dengan mimpi basah langsung mandi suci. Setelah mandi suci melanjutkan ibadah puasa. Seperti itu Le. Allahu a'lam bishawab. Oke, pertanyaan lain. Radia bagus. Oke, Radia bagus. Pertanyaannya bagus. Pak, kalau niat puasa itu langsung sebulan penuh dirapel, ya. Untuk menjaga kalau lupa boleh apa enggak? Mas Radia, penjelasan para ulama tadi Mas disebutkan bahwasanya berdasarkan sabda Nabi, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar itu tidak ada tidak ada pahala puasa. Artinya dapat disimpulkan bahwasanya niat itu dilakukan setiap hari saat mau berpuasa, bukan dirapel satu kali sebulan misalnya. Sekarang katakanlah sekarang tanggal 5 Ramadan, langsung diniatkan untuk puasa 25 hari berikutnya, maka hal seperti itu tidak ada tuntutan. Jadi pada intinya niat puasa itu dilakukan setiap hari. Wallahu a'lam. Oke, silakan. 2 menit lagi. Apa itu? Sudah tadi itu yang jaga jarak. Oke. Dua lagi ya? Ya. Oke, baik. Sobat modar beneran pertanyaannya. Masya Allah. Assalamualaikum Pak. Hukum menjima istri di bulan Ramadan bagaimana? Oke, baik. Anak-anak, untuk hukum yang satu ini ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, fasyamu syahra ini mutatabi'aini taubatan minallah. Begitu firman Allah. Ya, bagi siapa yang jima pada siang hari bulan Ramadan, maka sanksinya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Ingat, nggak boleh putus.
Bapak jelaskan dan Bapak contohkan. Misalnya, ada orang melakukan jima suami istri, lantas dia sudah melakukan puasa 9, katakanlah di hari yang ke-59, berarti 60 hari, 2 bulan kurang 1 hari, tetapi dia batal. Maka dia harus mengulang dari awal lagi, alias dihitung 0 lagi. Sekarang sanksi lain apa bagi mereka yang sengaja melakukan kontak biologis siang hari? Ya, memberi makan 60 orang fakir miskin. Bagus. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah melalui kajian Ramadan virtual hari yang pertama. Jangan lupa kepada semua siswa-siswi kelas 10 yang saat ini mengikuti program Ramadan virtual wajib melakukan resume. Merangkum apa yang Bapak sampaikan. Dan nantinya dikumpulkan melalui Google Drive. Oke, seperti link yang sudah disampaikan. Makasih semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Dan selamat menikmati buka puasa sebentar lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.